Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah. Mari kita sama-sama panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita. Allah begitu banyak memberikan nikmat sehingga nikmat itu ketika hitung tidak akan pernah sampai ada ujungnya. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir di masjid ini, di Masjid Al-Muhajirin, untuk melaksanakan sholat Jumat. Salawat dan salam kami persembahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan semoga kita sebagai umatnya kelak mendapat syafaat dari beliau nanti di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tempat ini hati berwasiat, marilah kita sama-sama meningkatkan mutu keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Kita jalankan seluruh perintahnya dan kita jauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita saat ini hari Jumat tanggal 4 April atau bertepatan dengan 14 Syawal 1447. Seminggu yang lalu, 14 hari yang lalu, kita umat Islam baru saja melaksanakan sholat atau kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri adalah sebuah kemenangan bagi kita sebagai umat Islam. Setelah 1 bulan penuh kita berjuang sekuat tenaga untuk menahan hawa nafsu. Kita tidak kita usaha jangan sampai puasanya batal. Dengan sekuat tenaga
dengan segala jiwa dan raga kita persiapkan selama 1 bulan. Di bulan puasa itu semoga kita semua memperoleh derajat takwa sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Semoga dengan berpuasa tadi yang sudah kita laksanakan selama 1 bulan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selama 1 bulan kita digembleng, selama 1 bulan di bulan Ramadan kita berpuasa, ujungnya adalah agar kita bertakwa. Itu adalah pelatihan selama 1 bulan. Tujuannya adalah agar 1 bulan kita berpuasa itu, selama kita pelatihan di bulan Ramadan, itu diterapkan ke depannya selama 11 bulan kemudian. Artinya setelah bulan puasa bukan berarti semuanya kendor. Kita tahu kalau sudah berpuasa, puasa sudah selesai, semuanya kendor. Masjid yang tadinya ramai ketika bulan puasa, masjidnya, jamaahnya sepi kembali. Dulu di bulan puasa kita sholat berjamaah jauh-jauh, walaupun jauh tempatnya, diusahakan bisa hadir di masjid atau di musola untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya kan? Sholat tarawih dan seterusnya. Ada sholat malam, sholat tahajud, sholat tasbih dan seterusnya. Itu selama bulan Ramadan. Nah, pelatihan seperti ini, kebiasaan seperti ini jangan dihentikan. Terus kita lakukan seperti apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Jadi eksistensi, istiqomah. Jadi begitu, kita berpuasa selama 1 bulan Ramadan, tujuannya adalah untuk persiapan 11 bulan ke depan. Biasanya di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran. Ayo selanjutnya kita teruskan di luar bulan Ramadan. Itu namanya istiqomah. Selama bulan Ramadan kita menyempatkan, berusaha untuk bersedekah, berbagi rezeki, untuk takjil ketika berbuka puasa, berbagi kepada orang lain. Setelah bulan puasa selesai, kita lanjutkan. Jadi semua yang kita lakukan selama bulan Ramadan kita lanjutkan pada 11 bulan berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi itu istiqomah. Yang kedua, menjaga kebersihan hati kita. Dulu selama bulan Ramadan banyak hadis-hadis ulama, kiai, ustadz menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan mengharapkan ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lampau, yang lalu diampuni. Jiwa kita dibersihkan selama bulan Ramadan. Setelah fitrah kemarin, ayo kita jaga jangan sampai dikotori kembali. Hati yang sudah bersih jangan kembali dinodai. Apa yang harus kita lakukan setelah selesainya bulan Ramadan? Selanjutnya adalah bermaaf-maafan. Boleh jadi di bulan
ketika Idul Fitri yang kemarin, jiwa kita sudah dibersihkan. Ada yang mengatakan kawaladatku ummu, seperti bayi yang baru lahir kembali. Kita sudah terbebas dari noda-noda itu, ya kan? Allah mengampuni kita dosa-dosa kita masa lalu. Itu adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan hablum minallah. Dosa-dosa kita yang berkaitannya dengan ibadah, sholat, puasa, contohnya misalnya, kalau kita meninggalkan, kita melanggar, tidak menunaikan sholat wajib, kemudian tidak menjalankan puasa, itu dosa. Kalau berdosa, minta maafnya ke siapa? Kalau berdosa yang berkaitan dengan ibadah, minta maafnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak dengan hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Allah belum tentu memaafkan kesalahan kita sebelum orang yang telah kita sakiti memaafkan kita. Kita tahu hablum minan nas itu banyak sekali yang kita lakukan kesalahan-kesalahannya. Nggak jauh-jauh. Misalnya kita lihat dalam lingkungan, istilah ada lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga, suami istri berbohong, entah suaminya atau istrinya. Masalah anak tidak sepakat, suami istri ribut. Masalah gaji tidak cukup, masalah tanggung jawab dengan suami istri ribut. Dengan kakak adik juga begitu, ada. Masalah warisan, masalah rumah warisan tidak sepakat, tidak cocok, ribut. Itu lingkungan keluarga. Lingkungan masyarakat, tetangga, masalah got, ribut. Masalah keamanan, siskampling, masalah iuran warga, dan seterusnya juga sama. Masalah seperti itu selalu kita jumpai di kantor. Asal usulnya dari tidak sepakat ketika rapat pimpinan, ada kubu-kubuan, wah bahaya. Nah, hal seperti ini perlu minta maafnya. Minta maafnya ke siapa? Minta maafnya tentu bukan kepada Allah. Minta maafnya adalah kepada orang yang kita sakiti. Kita nih kadang-kadang sesama teman, saking akrabnya, ketika bercanda kadang-kadang berlebihan. Sehingga ketika berlebihan itu ada kata-kata yang tersinggung. Aduh. Nah, ini kita minta maafnya kepada siapa? Gak bisa minta maaf kepada Allah. Allah belum tentu, Allah tidak akan mengampuni dosa kita kecuali sebelum kita minta maaf kepada orang yang telah kita sakiti. Oleh sebab itu, setelah bulan puasa di bulan Ramadan, di hari raya Idul Fitri, kita dianjurkan, diperintahkan untuk saling memaafkan. Ada dalam Al-Quran, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Wal ya'fu, dan hendaklah memaafkan, wal yasfahu, dan belapang dada, ala tuhibbuna Allah, apakah kamu tidak ingin dicintai oleh Allah? Wallahu ghafurur rahim, sedangkan Allah adalah Maha Pengampun. Ayat ini jelas memerintahkan kita untuk saling memaafkan. Ada lagi ayat Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu, janganlah kalian bercerai-berai. Masalah kantor jadi bercerai-berai, masalah tetangga, masalah lingkungan juga bercerai. Jadi tidak ada titik temunya. Oleh sebab itu, setelah bulan Ramadan selesai,
langkah selanjutnya adalah saling memaafkan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah berpuasa. Di bulan Syawal hari ini tanggal 14, masih ada waktu 2 minggu berikutnya kita dianjurkan untuk berpuasa. Ada dalam hadis, man shoma ramadhana tsumma atba'u sittan min syawal kana kasaumud dahri. Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian ditambahkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan berpuasa selama 1 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tahu ibadah itu yang kita wajibkan kepada kita itu sifatnya adalah minimalis. Ya, minimalis. Sehari semalam kita diwajibkan oleh Allah sholat 5 waktu. Itu minimalis. Tentu kita tidak mau minimalis. Ada sholat lain yang bukan wajib, sholat sunnah yang seyogyanya kita lakukan. Ada sholat tarawih, ada sholat tahajud, sholat tasbih, dan sholat sunnah yang lainnya. Itulah nilai plusnya. Itu sholat. Puasa juga sama. Puasa bulan Ramadan itu adalah minimalis. Bagaimana biar kita tidak minimalis, ada nilai plus agar kita menjadi orang yang bertakwa? Tentu adalah puasa sunnah. Ada, silakan saja puasa yang bisa dipilih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bisa Senin Kamis, bisa juga sholat atau puasa di bulan Syawal selama 6 hari. 6 hari itu tidak mesti harus berturut-turut 6 hari terus berturut-turut. Bisa 2 hari, 2 hari, 2 hari dan seterusnya. Atau terserah, bisa dihitung. Yang penting selama 1 bulan di bulan Syawal kita berpuasa selama 6 hari. Mudah-mudahan apa yang Allah wajibkan tentang puasa Ramadan ini kita mencapai derajat takwa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wat dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi shir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina
المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله